Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari yang ke-22 ya. Ke-22. Semoga semua amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah. Dan kalau di malam 21 kemarin itu ternyata malam Lailatul Qadar, semoga kita juga mendapatkannya. Semoga kita terhitung oleh Allah sebagai orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, sehingga kita berhak atas pahala seperti pahala orang ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu seperti 83 tahun lebih ya. 83 tahun lebih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga di sisa Ramadan ini Allah tetap menolong kita, terus menolong kita, sehingga kita bisa lebih menggiatkan lagi ibadah kita, sehingga kita keluar nanti dari bulan Ramadan dengan pahala dan ridhonya Allah, dan kita menjadi orang yang muttaqin, dan kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan tentang sholat berjamaah di masjid. Maka pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sholat subuh. Tentang sholat subuh, keutamaan sholat subuh. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mengawasi kalian. Itu kan menurut Nabi. Jadi rupanya apa? Di dunia ini ada malaikat malam, ada malaikat siang. Mereka bergantian mengawasi kita, mengawasi kita. Dan mereka berkumpul saat sholat subuh dan saat sholat asar. Jadi ketika sholat subuh dan sholat asar itu di dunia ini banyak malaikat ya. Banyak malaikat. Karena apa? Karena malaikat di saat asar, malaikat yang berjaga siang, bertugas siang belum kembali, dan malaikat yang menjaga malam sudah datang. Di saat subuh banyak malaikat. Karena apa? Karena saat itu malaikat yang berjaga malam belum kembali, malaikat yang menjaga siang sudah datang. Makanya itu usahakan apa? Kita sholat jangan sampai apa? Kita itu ketinggalan sholat di sholat asar dan sholat maghrib, dan sholat subuh. Dan sholat subuh karena disaksikan banyak malaikat ya, disaksikan banyak malaikat. Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha tahu. Ini menunjukkan apa? Allah bangga ya, Allah bangga kepada orang yang sholat asar dan sholat subuh. Allah bangga. Makanya Allah yang Maha tahu seolah-olah itu bertanya kepada malaikat, seolah-olah tidak tahu. Karena apa? Karena seolah-olah Allah itu ingin dapat laporan kalau hambanya itu taat gitu ya. Sebangga Allah pada kita. Allah bertanya, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab, dalam keadaan mengerjakan sholat ya Allah. Nah, kita dilaporkan langsung oleh malaikat yang menjaga. Kalau kita sholat subuh dilaporkan oleh penjaga malam dalam keadaan sholat ya Allah gitu. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka dapat kita pahami bahwa di saat sholat subuh itu ada seorang imam itu membaca ayatnya itu agak panjang gitu, agak panjang. Kenapa? Karena disaksikan malaikat tadi itu loh. Disaksikan malaikat. Itu salah satu alasannya. Jadi beliau itu ingin apa? Sholatnya lama disaksikan oleh malaikat siang sekaligus malaikat malam.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang betul-betul dijaga oleh Nabi sebelum sholat subuh. Karena kita mau bahas tentang sholat subuh dan sekitarnya maksudnya ya. Nah ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih aku sukai, lebih aku cintai dibanding dunia dan isinya. Jadi maksudnya ini salat sunnah sebelum salat subuh itu yang 2 rakaat itu pahalanya lebih banyak, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Berarti betapa kayanya kita kalau kita salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka mari kita berusaha mengamalkannya secara istiqomah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ini. Cuma 2 rakaat aja. Pahalanya seperti apa? Seperti dunia dan isinya. Ada beberapa keutamaan sholat subuh. Yang pertama, dilindungi dan dijaga Allah. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca artinya. Barang siapa yang sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan Allah. Nah ini, orang yang sholat subuh dilindungi Allah, dijaga oleh Allah. Apakah mungkin kita ini akan celaka kalau kita dilindungi oleh Allah? Apakah mungkin kita ini akan mengalami kecelakaan lalu lintas kalau kita dilindungi oleh Allah? Maka mari kita jaga sholat subuh. Sholat subuh. Keutamaan yang kedua disaksikan oleh malaikat. Tadi itu saya sampaikan di depan hadisnya. Sekarang saya sampaikan lagi dalil yang lain, yaitu Quran surat 17 ayat 78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Matahari tergelincir itu maksudnya apa? Di waktu zuhur ya. Jadi waktu zuhur kan matahari ada di atas kita persis, lalu tergelincir sedikit. Maka waktu itulah mulai waktu zuhur. Nah ini sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Sampai gelap malam itu sampai isya. Berarti saat itu ada 4 sholat ya. Ada 4 sholat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, sampai gelap malam gitu. Terus ada lanjutan ayat ini, sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Nah ini sholat subuh disebut khusus oleh Allah. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Loh, sholat lain apa enggak disaksikan? Disaksikan. Tapi sholat zuhur itu disaksikan malaikat siang saja, asar juga begitu, maghrib disaksikan oleh malaikat malam, lalu isya malaikat malam. Tapi sholat subuh disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Maka kalau kita sholat subuh, kita disaksikan oleh 2 macam malaikat. Oleh karena itu, di saat sholat subuh itu Nabi suka memperlama sholatnya, Mari kita tiru Nabi, suka memperlama sholat subuh. Keutamaan sholat subuh yang ketiga, masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa radhiyallahu an, man shallal baradaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, niscaya ia masuk surga. Kenapa? Karena ini memang sholat yang paling sulit ya, paling sulit. Di asar itu kita sedang capek bekerja, lalu di sholat subuh itu kita biasanya masih ngantuk. Kalau kita berhasil menjaga ini, menurut Nabi kita pasti masuk surga. Lalu keutamaan yang keempat, seperti pahala sholat semalam suntuk jika berjamaah. Nah ini tadi itu boleh berjamaah, boleh tidak. Tapi kalau berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Saya baca artinya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah,
bagaikan sholat satu malam penuh. Oh, itu luar biasa toh. Hanya sholat 2 rakaat. Kalau tadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, pahalanya seperti apa? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kita amalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, jangan sampai ketinggalan. Lalu apa? Yang kedua, sholat subuh. Kalau berjamaah ke masjid atau ke musola, maka pahalanya dianggap seperti kita sholat semalam penuh. Semalam penuh, sholat semalam, mulai maghrib sampai subuh. Ya. Pahalanya seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.